Hai hai hai, jumpa lagi dengan kita di Rumah Film TV. Gimana nih kabarnya sobat-sobat di rumah? Semoga sehat-sehat semua ya, amin. Tetap jaga kesehatan, dan yang paling penting jangan lupa bernafas. Oke, kali ini kita akan mereview film yang masih fresh, seger. Pokoknya masih anget lah, kayak tahu bulet. Red Notice. Film yang memadukan antara laga dan komedi ini baru dirilis tanggal 12 November tahun 2021 kemarin. Film ini juga bertabur bintang papan atas. Ada Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, dan Gal Gadot. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Rawson Marshall Tarver, yang terkenal lewat film-film komedinya. Oke, daripada saya ngelantur terus, buat sobat-sobat diklik dulu ya tombol subscribe-nya, dan aktifin tombol loncengnya. Terima kasih. Yups. Sebelum kita lihat ceritanya, segera amankan posisi dan siapkan kuaci. Ke pasar beli ikan, adik bayi minta dot. Oke, langsung saja kita saksikan. Cekidot. Sejarah Mesir kuno menceritakan kisah cinta antara Cleopatra dengan Mark Antony, di mana dalam pernikahan mereka Mark Antony menghadiahkan 3 telur emas berhiaskan berlian sebagai simbol kesetiaan abadi cinta mereka selama berabad-abad. Telur itu hanya dianggap sebagai mitos, sampai kemudian di tahun 1907 seorang petani menemukan 2 dari 3 telur itu. Untuk telur pertama telah dipamerkan di Museum Nasional di Roma, dan telur kedua telah menjadi kolektor pribadi seorang sultan di Valencia. Sedangkan untuk keberadaan satu telur yang lain masih misteri. Dan akankah ketika telur itu bisa disatukan lagi? Berlatar belakang di kota Roma. Cerita ini dimulai saat si Jupri keluar dari mobil dan segera masuk ke museum, di mana tengah diadakan pameran benda antik bernilai tinggi, telur emas Cleopatra. Jupri mendapat informasi kalau pencuri benda seni kelas kakap Paijo akan datang dan mencuri telur emas itu. Untuk itu, Jupri yang bekerja sebagai Interpol FBI datang dan ingin mengamankan pameran itu. Jupri mulai curiga dengan keaslian telur itu dan meminta alat pendeteksi panas. Saat diperiksa, telur itu berwarna biru, yang artinya telur itu tidak bisa menghantarkan panas. Padahal, telur itu terbuat dari emas. Untuk membuktikan kecurigaannya, Jupri lalu menyiramnya dengan soda, dan seketika itu telur langsung meleleh. Para petugas keamanan menutup semua pintu akses keluar, agar si pencuri tak segera bisa lolos dari tempat itu. Jupri lalu mencurigai seorang laki-laki yang nampak berlari keluar dari tempat itu. Jupri langsung mengejarnya. Laki-laki itu adalah Paijo, si pencuri benda seni kelas kakap yang terkenal lihai dalam melarikan diri dari para polisi. Setelah berhasil keluar dari bangunan museum, Paijo lalu merebut sepeda dari seorang pengendara. Agar terlihat keren kayak sultan, Jupri mengejarnya menggunakan mobil sport terbarunya. Tapi aksi kerennya terhenti dengan ciuman mobil Vans tua. Paijo pun berhasil melarikan diri. Paijo lalu berlayar ke Bali untuk melihat wayang golek. Tapi sesampainya di vilanya, ternyata Jupri beserta jajaran pasukan dari Interpol sudah mengepung Paijo. Paijo akhirnya tertangkap dan tak berkutik. Jupri lalu memasukkan telur emas itu ke dalam mobil, tapi seorang yang menyamar sebagai petugas berusaha mensabotase dengan menukar telur itu. Kira-kira siapakah petugas itu? Dan untuk apa dia menukar telur itu? Apa buat telur ceplok atau telur dadar? Yang jelas akan kita ketahui nanti. Keesokan hari, saat Jupri lagi kongkong di warkop, Tukiem datang. Tukiem adalah rekan Jupri di FBI. Tukiem lalu mengeluarkan telur yang mereka bawa kemarin, dan dia menjatuhkannya. Telur itu pecah. Yang artinya, telur itu palsu, dan pasti ada yang menukarnya, dan mencuri yang asli. Karena Jupri lah yang membawa kemarin, dan adanya transaksi uang masuk sebesar 8 juta dolar ke rekening Jupri, maka dialah yang menjadi tersangkanya, dan pasukan Interpol segera mengepung dan menangkap Jupri.
Jupri mencoba membela diri karena dia tak melakukannya dan pasti ada orang yang ingin menjebaknya. Tukiem tak percaya dan menyuruh petugas untuk menangkapnya. Jupri ditangkap dan dibawa ke penjara Rusia, di mana penjara itu adalah penjara khusus buat penjahat kelas kakap dan terletak di tengah pegunungan salju. Saat masuk ke dalam sel, Jupri terkejut karena dia satu sel dengan Paijo, penjahat yang baru dia tangkap sebelumnya. Walaupun keduanya berawal dari musuh, tapi karena merasa senasib, akhirnya mereka bersahabat. Saat di meja makan, mereka ngobrol-ngobrol seru. Jupri bertanya, siapa orang yang telah mencuri telur itu dan menjebak dia? Paijo pun berkata, satu-satunya orang yang bisa melakukannya adalah The Bishop, pencuri nomor 1 yang paling dicari Interpol FBI. Paijo juga menjelaskan kalau seorang Crazy Rich, The Real Sultan dari Mesir, bersedia membeli ketiga telur itu seharga $300 juta sebagai hadiah pernikahan putrinya. Dengan nilai sebesar itu, wajar saja banyak pencuri kelas kakap yang mengincar telur-telur itu. Jupri lalu mengajak kerjasama Paijo untuk mengambil telur-telur itu dan menangkap The Bishop agar dia bisa membersihkan nama baiknya di kepolisian. Tapi sebelum itu, mereka bekerja sama membuat rencana pelarian dari penjara itu. Saat dalam sel, Jupri dan Paijo mendapat panggilan ada seorang yang ingin bertemu mereka berdua. Ternyata Juminten yang ingin bertemu, dan Juminten adalah The Bishop itu, pencuri nomor 1 yang paling dicari FBI. Juminten memberi tawaran kepada Jupri dan Paijo untuk bekerja sama, karena satu-satu orang yang tahu keberadaan telur ketiga adalah Paijo. Juminten memberi tawaran, kalau mereka mau bekerja sama, dia akan membebaskan mereka dan memberi keuntungan 10% dari telur-telur itu. Tapi Jupri dan Paijo tidak menerima tawaran itu. Keesokan hari, rencana pelarian itu dimulai. Paijo membuat ledakan hingga membuat suasana dalam penjara kacau. Run. Go, 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 go. Mereka berdua menghajar beberapa petugas. Untuk keluar dari tembok penjara, ternyata Paijo sudah merencanakan sebelumnya dan membuat lubang di tembok benteng. Setelah berhasil keluar, satu-satunya cara untuk pergi dari tempat itu adalah dengan naik helikopter. Jupri bertugas menghadang para penjaga. Sementara Paijo merebut dan mengendalikan helikopter. Paijo berhasil merebut helikopter, tapi saat Jupri akan menyeberang jembatan, petugas menembak dengan roket jembatan itu. Beruntung Jupri masih selamat. Setelah berhasil merebut kendali helikopter, Paijo menyerang balik dengan menembaki para penjaga. Jupri berhasil melompat ke helikopter di saat yang tepat, tapi beberapa saat kemudian petugas membidik helikopter itu dengan roket. Beruntung roketnya tidak mau mampir, jadi Jupri dan Paijo berhasil selamat. Setelah berhasil lolos, Jupri dan Paijo segera ke Valencia untuk mencuri telur Cleopatra milik Pak Dadang, di mana Pak Dadang tengah mengadakan acara pesta topeng, dan mereka berusaha membaur di pesta itu agar bisa menyelinap dan mengambil telur Pak Dadang. Meskipun dengan penjagaan yang sangat ketat, Jupri dan Paijo berhasil menyelinap dan masuk ke ruangan tempat telur itu disimpan. Sesampainya dalam ruangan, Jupri dan Paijo terkejut. Ternyata mereka bertemu dengan Juminten. Untuk memperebutkan telur itu, mereka akhirnya terlibat baku hantam. 2 cowok lawan 1 cewek. Ternyata Juminten berhasil mengajar Jupri dan Paijo. Keributan itu pun akhirnya diketahui Pak Dadang, dan Pak Dadang menghampiri mereka. Di sini ternyata Juminten sudah bekerja sama dengan Pak Dadang. Jupri dan Paijo lalu ditangkap. Juminten dan Pak Dadang memaksa Paijo mengatakan lokasi telur ketiga dengan menyiksa Jupri. Pak Dadang akhirnya mencekik Jupri agar Paijo mau bicara. Paijo akhirnya mau bicara, dan dia menyebutkan kalau telur ketiga masih berada di Mesir dan terpendam bersama makam Cleopatra. Juminten dan Pak Dadang bersulang untuk merayakan keberhasilan mereka menemukan tempat telur ketiga. Ternyata, Juminten telah memberikan obat tidur, hingga Pak Dadang langsung pingsan. Juminten lalu mengambil telur Pak Dadang dan pergi. Saat Pak Dadang tersadar, dia sangat marah dan langsung menembaki Jupri dan Paijo. Tapi karena pandangannya kabur, tembakannya tidak ada yang kena. Jupri berhasil melepaskan ikatannya dan langsung menonjok Pak Dadang sampai terkapar. Mereka akhirnya keluar dari tempat itu. Tapi mereka salah jalan dan malah keluar tepat di area adu banteng. Dan tepat di hadapan mereka, terlihat seekor banteng yang sedang marah. Banteng itu langsung menyeruduk Jupri.
Jupri dan Paijo langsung berlari ke pinggir lapangan. Saat dalam pelarian itu, Paijo lalu menjelaskan kalau dia sudah berkata bohong tentang lokasi telur ketiga, dan lokasi sebenarnya berada di bunker Hitler yang berada di Argentina. Dia mengetahui itu karena ayahnya dulu bekerja di sana. Mereka berdua langsung menuju ke lokasi itu. Sesampainya di bunker itu, mereka melihat banyak benda-benda antik kuno yang tersimpan di sana. Salah satunya ada mobil Mercedes-Benz keluaran tahun 1931, karena di seluruh dunia mobil jenis itu cuma ada 4 dan memiliki harga jual yang sangat tinggi. Paijo akhirnya berhasil menemukan telur ketiga, tapi lagi-lagi si penjahat cantik penjual jamu gendong Juminten datang dan menodongkan pistol ke arah Paijo dan meminta telur itu. Juminten adalah penjahat licik yang tidak percaya dengan perkataan Paijo waktu itu, dan dia malah dengan diam-diam mengikuti Paijo dan Jupri. Sebelum menyerahkan telur itu, Tukiem datang dengan membawa pasukannya. Terjadilah baku tembak antara mereka. Juminten, Paijo, dan Jupri lalu mengendarai mobil Mercedes untuk kabur dari kepungan para Interpol. Terjadi kejar-kejaran yang seru di antara mereka. Akhirnya, ujung terowongan mulai tampak, tapi jalan keluarnya tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka bertiga berhasil selamat dan mendapatkan telur ketiga. Paijo lalu menyuruh Jupri untuk melakukan misinya menangkap Juminten, tapi hal yang tak disangka diduga dinyana ternyata terjadi. Jupri dan Juminten adalah The Bishop. Mereka berdua yang selama ini bekerja sama, melakukan pencurian-pencurian besar, hingga mendapatkan julukan The Bishop, pencuri nomor 1 buronan Interpol FBI. Paijo hanya bisa melongo melihat itu. What the fuck? Jupri lalu memborgol Paijo di pohon dan mengambil telurnya. Jupri dan Juminten meluncur ke Kairo, Mesir, untuk menjual ketiga telur Cleopatra ke Sultan Mesir sebagai hadiah di pernikahan putrinya. Setelah 6 bulan kemudian, saat Jupri dan Juminten sedang liburan di Sardinia, mereka dikejutkan oleh kemunculan Paijo di kapal mereka. Paijo menyatakan, setelah apa yang mereka lakukan terhadapnya, sebagai balasannya Paijo melaporkan kepada Tukiem atas penjualan telur-telur itu sebesar 300 juta dolar. Sebagai Interpol, Tukiem pun membekukan akun rekening mereka. Jadi, akhirnya mereka bertiga jadi impas dan tidak ada yang mendapatkan uangnya. Selanjutnya, Paijo menawarkan untuk bekerja sama melakukan pencurian besar lain. Karena sudah tidak memiliki uang, akhirnya Jupri dan Juminten menyetujuinya. Bisa dibayangkan kan, jika mereka bertiga bekerja sama, pastinya akan seru melihat aksinya. Tapi sayangnya ceritanya berakhir sampai di sini. Dan untuk melihat aksi mereka bertiga, mungkin akan kita saksikan di sequel film selanjutnya. Ditunggu ya. Terima kasih. Bye-bye.